Peran orang tua dalam membentuk PQ yang tinggi pada anak. Mengapa demikian? Karena dengan memiliki keterampilan fisik dan tubuh yang sehat, anak akan cenderung merasa bahwa dirinya berkompeten atau dirinya kompeten untuk melakukan berbagai aktivitas bersama dengan teman-temannya. Hai Smart Parents, I'm Trisa. Welcome to my channel. Apa kabar? Senang sekali rasanya setiap episode saya bisa berbagi sesuatu yang bermanfaat. Nah, di episode kali ini saya akan membagikan sesuatu yang berkaitan dengan PQ atau Play and Physical Quotient. PQ atau Play and Physical Quotient merupakan elemen penilaian yang mengukur kemampuan fisik seorang anak dalam melakukan aktivitas dan permainan, yaitu apakah hal itu sesuai dengan kemampuan anak di usianya atau tidak. Mengapa elemen penilaian ini perlu menjadi perhatian? Karena pada masa sekarang anak cenderung lebih menyukai aktivitas yang minim melibatkan aktivitas fisiknya. Padahal PQ bisa menjadi dasar bagi elemen IQ atau Intelligence Quotient and EQ atau Emotional Quotient. Ada banyak alasan tentunya mengapa anak di Indonesia memiliki aktivitas fisik yang minimal. Ya, hal ini antara lain karena kurangnya fasilitas bermain yang nyaman dan aman. Seperti misalnya lapangan olahraga atau taman bermain dan sarana-sarana pendukung lain yang ada di dalamnya. Selain itu, banyaknya pekerjaan rumah pada anak. Apalagi di masa pandemi ini yang membuat anak harus belajar secara daring dengan beban tugas belajar yang jauh lebih banyak. Seringkali hal ini membuat anak juga kemudian enggan dan memilih mengerjakan PR-nya. Di sisi lain, tuntutan orang tua juga memiliki andil yang besar. Di samping itu, dengan berbagai kesibukan yang menyebabkan orang tua harus bekerja di rumah maupun di luar rumah, sehingga menjadi tidak punya cukup waktu untuk mendampingi buah hati. Mereka kemudian cenderung menyukai bila pilihan aktivitas anaknya lebih pada hal-hal yang tidak melibatkan olah fisik. Seperti menonton TV, bermain game, daripada bermain keluar atau melakukan permainan-permainan outdoor. Padahal menurut penelitian, banyak ahli yang berpendapat bahwa bermain melibatkan kemampuan fisik yang tentunya mempunyai banyak manfaat jika dilakukan dengan terarah dan mendapat peran orang tua untuk ikut mendampingi atau setidaknya mengawasi. Lalu, apa manfaat aktivitas fisik dan bermain untuk perkembangan anak? Mari kita simak. Yang pertama, mendukung keterampilan motorik pada periode usia prasekolah dan juga sekolah. Pada periode ini, keterampilan motorik serta pertumbuhan tubuh memberi sumbangan yang besar terhadap pembentukan harga diri dan citra diri pada anak. Mengapa demikian? Karena dengan memiliki keterampilan fisik dan tubuh yang sehat, anak akan cenderung merasa bahwa dirinya kompeten untuk melakukan berbagai aktivitas bersama dengan teman-temannya. Namun sebaliknya, apakah parents pernah punya pengalaman bahwa buah hatinya dikucilkan karena tidak mampu untuk mengikuti permainan-permainan bersama dengan teman-temannya? Kemudian membuat buah hati menjadi mogok sekolah misalnya, atau kehilangan nafsu makan, bahkan memiliki keluhan-keluhan fisik. Bisa jadi itu penyebabnya. Semoga hal ini tidak terjadi pada buah hati di rumah ya. Selanjutnya,
Mengembangkan kemampuan perseptual pada anak. Kemampuan perseptual berkaitan dengan ketajaman seseorang dalam melakukan pengamatan visual ke dalam. Bisa membedakan jarak antara diri dan objek yang lain. Membedakan objek satu dengan objek lain yang ada di sekitarnya. Figur dan ground. Kemudian koordinasi antara mata dan gerakan tubuh. Visual motor coordination. Lalu apa pentingnya? Kemampuan ini membuat seseorang lebih peka dan tanggap pada berbagai hal yang berlangsung di sekitarnya. Sehingga lebih mudah untuk menghindari bahaya yang ada di sekitarnya serta lebih terampil dan gesit saat melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya menunjang proses belajar atau higher learning. Misalnya membedakan huruf satu dengan yang lain, huruf kecil dan huruf besar, dan hal-hal lain yang membutuhkan kemampuan figur and ground. Kemampuan spasialnya pun juga ikut terasah. Aktivitas motor membantu integrasi dari pusat-pusat saraf yang ada di otak yang bertanggung jawab terhadap berbagai fungsi penginderaan dan gerak. Selanjutnya, kemampuan menyelesaikan masalah atau problem solving. Saat melakukan aktivitas terutama di luar ruangan, anak-anak akan menemukan banyak hal-hal baru yang merangsang mereka untuk berpikir dan belajar bagaimana menghadapi hal baru tersebut. Selanjutnya, kepekaan pada lingkungan sekitar. Anak-anak dapat mengenal lebih banyak jenis tanaman, jenis binatang, dan bisa gejala-gejala alam. Selain itu, tubuhnya juga secara langsung akan membentuk kekebalan sehingga tidak mudah terkena reaksi alergi. So, semoga tayangan ini bermanfaat ya. Happy parenting!